Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, program studi Ekonomi Syariah semester 5. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sekaitan dengan basis komunikasi pemasaran. Nah, munculnya berbagai inovasi pada piranti komunikasi pesan dan halayak memaksa perusahaan menoleh pada komunikasi pemasaran terintegrasi atau integrated marketing communication, atau biasa disingkat IMC. Nah, menurut For Us, the American Association of Advertising Agency, IMC adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari perencanaan komprehensif yang mengkaji peran strategi masing-masing bentuk komunikasi, misalnya iklan, respons langsung, promosi penjualan, dan humas atau hubungan masyarakat. Nah, beberapa faktor perubahan signifikan dalam pemasaran dan lingkungan komunikasi yang berkontribusi terhadap perkembangan IMC menurut Richard J. terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fragmentasi media, yang dimana sejumlah besar pilihan media yang tersedia bagi pemasar. Yang kedua, semakin baik penilaian halayak menyangkut teknologi database. Dalam hal ini, kemampuan perusahaan telah berkembang mengelola dan mengumpulkan database telah menciptakan berbagai kemungkinan cara komunikasi yang beragam di luar media massa. Nah, yang ketiga, pemberdayaan konsumen, yang dimana konsumen pada saat ini lebih berkuasa dan berpengetahuan. Yang kelima, meningkatnya ragam pesan iklan. Dalam hal ini, perkembangan iklan telah mendorong pesan iklan yang efektif tidak berasal dari satu pesan, namun pengembangan beragam pesan. Yang terakhir, yang kelima, tuntutan akan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, dalam upaya untuk memenuhi tanggung jawab yang lebih besar bagi pembiayaan promosi, perusahaan harus mengalokasikan kembali sumber daya pemasaran untuk iklan dalam jangka pendek dengan memilih metode yang lebih terukur seperti penggunaan pemasaran langsung dan promosi penjualan. Nah, selanjutnya masuk kepada poin model komunikasi pemasaran terintegrasi atau biasa disingkat IMC. Nah, model komunikasi pemasaran terintegrasi mencoba untuk mengintegrasikan semua unsur bauran promosi yang ada dengan asumsi bahwa tidak ada satu unsur yang terpisah dalam mencapai tujuan pemasaran yang efektif. Nah, dalam model komunikasi pemasaran terintegrasi ini terbagi menjadi 2 poin inti, yaitu program komunikasi pemasaran dan ekuitas merek. Nah, yang pertama ini program komunikasi pemasaran itu terbagi menjadi periklanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas, kemudian penjualan personal dan pemasaran langsung. Sedangkan ekuitas merek terbagi menjadi kesadaran merek, citra merek, respon merek, dan hubungan merek. Selanjutnya, poin tentang memperluas konsep komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, yang dimana konsep
IMC ini telah diperluas dari yang sebelumnya ditunjukkan untuk kepentingan pemasaran secara sempit menjadi lebih komprehensif dan menyentuh berbagai aspek terkait perusahaan. Nah, dalam menjaga keterpaduan antara fungsi dalam perusahaan merupakan tahapan yang paling menyita waktu dan energi. Nah, ini kemudian diperlukan ada 3 tugas penting dalam hal ini. Yang pertama, menjaga konsistensi positioning supaya tetap mengarah pada reputasi yang diharapkan. Yang kedua, memelihara interaksi komunikasi sehingga terjalin hubungan kokoh dengan para pemegang kepentingan. Nah, yang ketiga, menerapkan pemasaran berbasis misi untuk mendongkrak nilai tambah. Selanjutnya, poin pasar sasaran. Nah, pasar sasaran dalam komunikasi pemasaran terintegrasi berangkat dari kecukupan data menyangkut database pelanggan. Nah, pemasaran berdasarkan data pelanggan adalah proses pembentukan, pemeliharaan, serta penggunaan database pelanggan dan database lain atau produk pemasok pedagang perantara dengan tujuan untuk berhubungan dan berinteraksi. Selanjutnya, poin tentang mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Nah, ada 8 langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi total yang efektif, yang dimana dalam hal ini komunikator pemasaran harus yang pertama itu mengidentifikasi halayak yang dituju, yang kedua menentukan tujuan komunikasi, yang ketiga merancang pesan, yang keempat memilih saluran komunikasi, yang kelima menentukan total anggaran promosi, yang keenam membuat keputusan atas bauran promosi, yang kelima yang ketujuh mengukur hasil promosi, dan yang terakhir yang kedelapan mengelola dan mengordinasikan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, selanjutnya poin terakhir yaitu tentang masa depan komunikasi pemasaran. Nah, dalam segmentasi dan cakupan pangsa pasar sasaran perlu berubah orientasinya dari yang semula berskala domestik atau nasional menjadi berskala lintas nasional dan global. Nah, terdapat 2 implikasi dari konsep mencari ceruk pasar ini. Pertama, segmentasi pasar sasaran perlu difokuskan pada kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelas sosial, lapisan atas saja atau lapisan bawah saja. Kemudian yang kedua, cakupan geografi dari pangsa pasar perlu diarahkan ke negara-negara atau kawasan tertentu. Nah, keseragaman global dalam strategi positioning, nama merek, pengemasan, penetapan harga, dan periklanan. Strategi komunikasi pemasaran yang diarahkan pada upaya menembus situasi persaingan dalam era pasar global. Menurut Kagan, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi posisi. Yang kedua, penamaan merek. Yang ketiga, penetapan harga. Kemudian yang keempat, strategi periklanan. Nah, kemudian diferensiasi dalam promosi penjualan, pendekatan penjualan, distribusi, dan layanan pelanggan. Nah,
Pola diferensiasi didasarkan pada kondisi pangsa pasar di kawasan tertentu. Nah, menurut Keegen, aspek-aspek komunikasi pemasaran yang perlu mengikuti pola diferensiasi itu meliputi ada 4 bagian. Yang pertama terkait promosi penjualan, yang kedua pendekatan penjualan, yang ketiga distribusi, dan yang keempat yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.